Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal belajar mengenai proses costing atau perhitungan biaya berdasarkan proses air, res, dep, dan mat. Terdapat dua sistem perhitungan biaya. Yang pertama ada job order costing. Job order costing merupakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Sistem perhitungan biaya kedua adalah proses costing. Proses costing ini merupakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Terdapat 4 perbedaan antara job order costing dengan proses costing. Yang pertama, dalam job order costing, biaya itu diakumulasikan per pesanan. Sedangkan dalam proses costing, biaya itu diakumulasikan per departemen. Perbedaan kedua, dalam job order costing, WIP itu dilaporkan dalam kartu biaya pesanan untuk setiap pesanan. Sedangkan dalam proses costing, WIP itu dilaporkan dalam laporan produksi untuk setiap batch produk. Batch produk itu maksudnya memproduksi satu jenis produk dalam jumlah yang banyak. Perbedaan ketiga, dalam job order costing, produk itu bersifat unik dan tergolong sebagai high job cost. Karena produknya bersifat unik, jadi biaya itu cenderung lebih mahal. Sedangkan dalam proses costing, produknya itu sifatnya sama. Karena produknya sifatnya sama, biayanya itu bisa disebut sebagai low cost product. Jadi biayanya lebih rendah. Perbedaan keempat, dalam job order costing, produk itu dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Sedangkan dalam proses costing, produk itu dibuat secara kontinu untuk menghasilkan persediaan. Proses costing merupakan sebuah sistem di mana biaya per unit dari produk atau jasa dihitung berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Unit ekuivalen merupakan unit produksi yang dihitung berdasarkan tingkat penyelesaian. Terdapat dua metode untuk menghitung unit ekuivalen. Yang pertama ada metode weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Yang kedua ada metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada dua metode untuk menghitung unit ekuivalen. Yang pertama adalah metode weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Nah, di metode ini jumlah produksi dalam suatu departemen itu mencakup unit produksi dari proses sebelumnya atau WIP awal. Kemudian di metode ini biaya per unit ekuivalen itu dihitung dengan merata-rata biaya yang berasal dari proses sebelumnya atau biaya WIP awal dengan biaya yang diterima pada periode tersebut, atau bisa dirumuskan sebagai biaya WIP awal ditambahkan dengan biaya yang masuk pada periode tersebut dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian rumus unit ekuivalen dengan menggunakan metode weighted average ini adalah unit ekuivalen unit selesai atau 100% dikali dengan unit selesai ditambah dengan unit ekuivalen WIP akhir atau persentase penyelesaian dikali dengan unit WIP akhir. Nah, di bagian unit ekuivalen unit selesai itu memang sudah 100% karena asumsinya karena sudah selesai berarti persentasenya adalah 100. Kalau di WIP akhir itu kita menggunakan persentase penyelesaian. Nah, persentase penyelesaian ini biasanya sudah diketahui di soal. Metode kedua untuk menghitung unit ekuivalen adalah metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Di metode FIFO ini jumlah produksi dalam suatu departemen itu hanya menggunakan unit yang diproduksi pada periode berjalan saja. Jadi tidak mencakup unit WIP awal. Kalau di metode weighted average tadi kan mencakup WIP awal juga. Nah, kalau di metode FIFO itu kita tidak memasukkan unit WIP awal. Kemudian di metode FIFO ini, biaya per unit ekuivalen dihitung dengan membagi biaya pada periode berjalan dengan unit ekuivalen periode tersebut. Atau bisa dirumuskan sebagai biaya periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian, rumus untuk menghitung unit ekuivalen menggunakan metode FIFO ini adalah unit ekuivalen unit selesai atau 100% kita kalikan dengan unit selesai, kemudian ditambahkan dengan unit ekuivalen WIP akhir
Atau presentase penyelesaian dikali dengan unit WIP akhir, kita kurangkan dengan unit ekuivalen WIP awal, atau bisa dicari dengan presentase penyelesaian dikali dengan unit WIP awal. Nah, presentase penyelesaian sama kayak weighted average tadi, itu sudah diketahui di soal. Terdapat 5 langkah atau 5 step untuk alokasi biaya berdasarkan proses. Langkah pertama, itu adalah kita harus merangkum dulu berapa sih unit yang dihasilkan, karena jumlah unit ini berpengaruh dalam perhitungan kita. Langkah kedua adalah kita harus menghitung unit ekuivalen. Kemudian di langkah ketiga kita harus menghitung total biaya. Di langkah keempat kita harus menghitung biaya per unit ekuivalen. Kemudian di langkah terakhir atau di langkah kelima kita harus menghitung total unit selesai dan total unit yang belum selesai atau WIP. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas soal latihan pertemuan ke-8. PT Kanan mempunyai dua departemen produksi yang terpisah, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Pertama-tama dalam proses produksinya, kayu akan diproses di Departemen Pemotongan, kemudian ditransfer ke Departemen Perakitan. Nah, ini ada informasi mengenai finish good. Kemudian ada informasi mengenai tingkat penyelesaian barang dalam proses awal, terus ada informasi mengenai tingkat penyelesaian barang dalam proses akhir. Kemudian ada data biaya untuk bulan Desember. Dan terakhir ada informasi mengenai biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, di soal pertama ini kita diminta untuk menyusun laporan produksi di Departemen Pemotongan menggunakan metode average atau metode rata-rata tertimbang. Pertama, kalian harus membuat tabelnya dulu, biar memudahkan dalam mengerjakan soal. Di sini ada aliran produksi, ada unit fisik, ada unit ekuivalen. Nah, di unit ekuivalen itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bahan baku langsung atau direct material. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang ketiga ada FOH atau factory overhead. Nah, di step pertama kita ingin menghitung berapa sih unit yang dihasilkan. Untuk yang step-step ini sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama kan kita mau menghitung unit yang dihasilkan. Nah, di sini kita masukin dulu unit fisiknya karena kita ada di Departemen Pemotongan. Jadi pertama kita masukin barang dalam proses awal. Di sini adalah sebesar $3.000. Setelah itu kita masukkan barang yang dimulai pada periode berjalan. Nah, unit yang dimulai pada periode berjalan itu bisa kita lihat juga di soal adalah sebesar $13.000. Kemudian kita total untuk mendapatkan total unit yang dihasilkan. Nah, $3.000 ditambahkan dengan $13.000 ketemu $16.000. Itu untuk step pertama atau langkah pertama. Nah, di langkah kedua kita itu mau mencari unit ekuivalen. Yang pertama, di sini kita masukkan dulu unit yang selesai dan ditransfer selama periode berjalan. Di soal sudah diketahui di sini sebesar $9.000. Terus, untuk di bagian BPL, TKL, dan FOH, karena ini udah selesai, jadi asumsinya ini berarti presentasinya adalah 100% semua. Jadi kita kalikan 100%, kita kali dengan $9.000. Sehingga ketemu untuk BPL adalah $9.000. Terus untuk TKL dan FOH berarti nilainya juga sama, yaitu sebesar $9.000. Karena kan ini sudah selesai, jadi asumsinya mereka semua itu presentasenya adalah sebesar 100%. Setelah itu kita masukkan barang dalam proses akhir. Ini di soal juga sudah diketahui, barang dalam proses akhir itu adalah sebesar $7.000. Kemudian untuk unit ekuivalen di bagian BPL,
Nah, di bagian bahan baku langsung, di sini sudah diketahui di soal. Ini kita lihat di informasi yang ini. Di sini kan ada informasi supervisor masing-masing departemen melaporkan tingkat penyelesaian barang dalam proses akhir adalah sebagai berikut. Nah, karena kita kan mau membuat laporan produksi untuk departemen pemotongan, jadi kita cukup lihat presentase di bagian departemen pemotongan saja. Ini kita coba masukin di bagian BPL. Ini adalah sebesar 100%. Kemudian kita kalikan dengan $7.000. Setelah itu untuk bagian TKL di sini ada sebesar 70%. Kemudian kita kalikan dengan $7.000. Sedangkan untuk FOH dia adalah sebesar 80%. Kita kalikan dengan $7.000. Sehingga untuk FOH adalah 5.600, untuk TKL 4.900, untuk BPL adalah $7.000. Kemudian kita total. Nah, di sini totalnya berarti adalah $16.000 didapat dari $9.000, kita tambahkan dengan $7.000. Ini untuk metode average. Nah, sekarang kita menghitung unit ekuivalennya. Untuk di bagian BPL, berarti dia adalah sebesar $16.000 didapat dari $9.000 ditambahkan dengan $7.000. Kemudian untuk bagian TKL, unit ekuivalennya adalah sebesar $13.900 didapat dari $9.000 ditambahkan dengan $4.900. Kemudian untuk bagian FOH, unit ekuivalennya itu ternyata adalah sebesar $14.600 didapat dari $9.000 kita tambahkan dengan $5.600. Ini untuk step kedua. Step kedua kita sudah berhasil mencari unit ekuivalen. Kemudian kita masuk ke step ketiga. Di step ketiga ini kita akan menghitung total biaya. Nah, pertama kita harus masukkan dulu biaya WIP awal untuk bagian BPL atau bahan baku langsung. Nah, untuk biaya WIP awal di bagian BPL ini udah diketahui di soal. Di sini ada data biaya untuk bulan Desember. Terus kita lihat di sini kan diketahui biaya di persediaan awal. Kita lihatnya adalah di bagian departemen pemotongan karena kita mau membuat laporan produksi untuk bagian departemen pemotongan. Nah, di sini untuk bahan baku ternyata adalah sebesar $26.000, untuk TKL adalah $12.200, untuk overhead pabrik adalah sebesar $9.000. Nah, ini kita masukin berarti biaya WIP awal untuk bagian BPL atau bahan baku langsung yaitu sebesar $26.000. Sedangkan untuk TKL adalah sebesar $12.200. Untuk FOH tadi adalah sebesar $9.000. Nah, kemudian ini kalian jumlahkan. Di sini totalnya adalah sebesar $47.200. Kemudian kita masukkan angka untuk yang di bagian ditambah selama periode berjalan. Untuk bagian ditambah selama periode berjalan atau biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu juga sudah diketahui di soal. Di sini kita cukup lihat di bagian departemen pemotongan, karena sekali lagi kita hanya membuat laporan produksi di departemen pemotongan. Nah, di sini untuk BPL itu ternyata dia adalah sebesar $13.500. Untuk TKL, biaya tambahannya itu ternyata sebesar $11.300. Sedangkan untuk overhead itu biayanya adalah $8.500. Nah, ini kita masukin. BPL 13.600, TKL 11.300,
FOH adalah 8.500. Kemudian kita total. Ternyata totalnya itu adalah sebesar $33.300. Nah, kemudian kita bisa menghitung total biayanya. Untuk di bagian BBL, ini berarti total biayanya adalah sebesar $39.500. Kemudian untuk bagian TKL, ternyata total biayanya adalah $23.500. Sedangkan untuk FOH, total biayanya adalah sebesar $17.500. Kemudian kita total ke samping, di sini berarti total biayanya adalah sebesar $80.500. Ini nanti kalau misalkan kalian hitung dari atas ke bawah, itu hasilnya juga sama. Ini misalkan, nah ini hasilnya sama, 80.500. Tadi saat kita hitung dari samping itu hasilnya juga sama, yaitu sebesar $80.500. Ini untuk step ketiga, kita menghitung total biaya. Sekarang kita masuk ke step keempat. Nah, di step keempat ini kita mau menghitung berapa sih biaya per unit ekuivalennya. Nah, di sini karena kita menggunakan metode average, berarti kita masukkan biaya yang terjadi sampai dengan periode berjalan, ini kita masukkan di bagian BBL adalah sebesar $39.500. Kemudian di bagian TKL adalah sebesar $23.500. Dan di bagian FOH itu adalah sebesar $17.500. Nah, setelah itu dibagi dengan unit ekuivalen. Tadi kita sudah menghitung unit ekuivalen di step kedua. Di sini, step kedua. Ini kita masukkan, berarti untuk BPL unit ekuivalennya adalah sebesar $16.000. Sedangkan untuk TKL unit ekuivalennya adalah sebesar $13.900. Kemudian untuk FOH unit ekuivalennya adalah sebesar $14.600. Karena sudah diketahui biaya yang terjadi sampai dengan periode berjalan dan sudah diketahui unit ekuivalen, sekarang kita bisa menghitung biaya per unit ekuivalen. Caranya itu adalah biaya yang terjadi sampai dengan periode berjalan, kita bagi dengan unit ekuivalen. Nah, di sini untuk BPL ternyata biaya per unit ekuivalen adalah sebesar $2,47. Kemudian untuk bagian TKL ternyata biaya per unit ekuivalennya itu adalah sebesar $1,69. Dan untuk bagian FOH, biaya per unit ekuivalennya itu ternyata adalah sebesar $1,20. Ini untuk step keempat. Sekarang kita masuk ke step kelima. Di step kelima ini kita mau menghitung berapa total unit yang sudah selesai dan yang belum selesai atau yang WIP. Nah, pertama kita menghitung dulu di bagian selesai dan ditransfer. Untuk di bagian selesai tadi adalah sebesar 9.000 unit. Ini berarti kita masukin. Untuk di bagian BPL, tadi itu adalah sebesar 9.000 unit. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen di bagian BPL. Nah, ternyata pembebanan biaya di bagian yang sudah selesai di sini adalah sebesar $22,219. Itu untuk bagian BPL. Kemudian di bagian TKL
bagian TKL tadi kan yang sudah selesai ini juga sama, yaitu sebesar $9.000. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya tadi sebesar 1,69. Jadi untuk yang bagian selesai dan transfer di bagian TKL itu adalah sebesar $15.216. Kemudian untuk bagian FOH di sini, di bagian selesai dan transfer yang ada di step kedua ini ternyata adalah sebesar $9.000 untuk bagian FOH. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen di bagian FOH adalah sebesar 1,20. Sehingga di sini ketemu biaya yang selesai dan ditransfer itu yang di bagian FOH adalah sebesar $10.788. Setelah itu kita menghitung total biayanya. Ini kita hitung dari samping. Nah, di sini berarti total biaya yang udah selesai dan ditransfer adalah sebesar $48.222. Sekarang kita menghitung berapa sih WIP-nya. Untuk yang WIP ternyata tadi di bagian step kedua itu adalah sebesar $7.000. Nah, ini kita masukkan di bagian BPL. Di sini dia WIP-nya sebesar 7.000. Setelah itu kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen, yaitu sebesar $2,47. Nah, di sini berarti WIP akhir untuk bagian BPL itu adalah sebesar $17.281. Kemudian di bagian TKL, ternyata di TKL ini WIP-nya itu adalah sebesar 4.900. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya yaitu sebesar $1,69. Nah, jadi di bagian TKL ternyata WIP akhirnya itu adalah sebesar $8.284. Yang terakhir itu ada dari FOH. Nah, di FOH ini ternyata WIP-nya adalah sebesar $5.600. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya sebesar $1,20. Sehingga untuk WIP akhir di bagian FOH itu adalah sebesar $6.712. Kemudian kita hitung total biayanya dari samping. Nah, ternyata total biaya untuk WIP akhir dia adalah sebesar $32.278. Kemudian kita hitung untuk bagian BPL di sini ternyata total biayanya adalah sebesar $39.500. Kemudian untuk bagian TKL di sini total biayanya adalah $23.500. Terakhir di bagian FOH ini total biayanya adalah sebesar $17.500. Kemudian kita hitung ke samping. Total biayanya ternyata adalah sebesar $80.500. Nah, total biaya di step 5 ini sama dengan total biaya yang ada di step 3. Di sini. Di step 3 tadi, total biayanya itu kan ketemu $80.500. Nah, ternyata di step kelima ini juga total biayanya adalah $80.500. Begitu pula dengan BPL, TKL, dan FOH. Jadi hasilnya di hasil total biaya di step ketiga dan step kelima itu nilainya adalah sama. Itu adalah cara untuk menyusun laporan produksi di Departemen Pemotongan menggunakan metode average. Yang perlu diperhatikan tadi adalah di step kelima. Nah, tadi kan ternyata di step kelima ini biaya yang sudah selesai dan ditransfer itu ternyata adalah sebesar $48.222. Nah, sedangkan biaya di bagian WIP akhir atau yang belum selesai itu ternyata adalah sebesar $32.278.
Itu untuk penyusunan laporan produksi Departemen Pemotongan menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang. Nah, oke teman-teman, saat ini kita akan masuk ke soal yang kedua, di mana kita akan membuat perhitungan laporan produksi Departemen Perakitan menggunakan metode average. Nah, informasi ini teman-teman tulis dulu, ini istilahnya sudah formatnya. Kemudian, untuk data-data yang ada di atau angka-angka yang ada di dalam tabel ini, itu ada yang sudah disajikan sejak awal dalam soal, ada yang teman-teman perlu isikan. Nah, pertama kita mulai dari barang dalam proses awal. Diketahui bahwa unit fisik WIP awal pada Departemen Perakitan itu ada senilai 4.000 unit. Kemudian ada transfer dari Departemen Pemotongan senilai 9.000 unit. Nah, setelah itu teman-teman totalkan ke bawah, diperolehlah total senilai 13.000 unit fisik. Nah, terus itu ada informasi bahwa unit fisik yang selesai dan kemudian ditransfer selama periode berjalan itu ada senilai 11.000. Nah, karena ini ditransfer, maka teman-teman perlu menulis sesuai dengan informasi yang di tabel. Misalnya contoh, ada sini informasi bahwa ada kolom yang menyatakan transfer dari Departemen Pemotongan. Nah, karena dia selesai dan sudah ditransfer, berarti teman-teman perlu untuk menuliskan senilai 11.000 sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian untuk unit ekuivalennya sama juga, ada 11.000 untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga factory overhead. Nah, kemudian ini kan yang selesai dan ditransfer itu ada 11.000, berarti ada sisa di Departemen Perakitan senilai 2.000. Nah, 2.000 ini didapatkan dari 13.000 total, dikurangi yang selesai dan ditransfer 11.000. Maka ada barang dalam proses akhir senilai 2.000. Nah, kemudian ada informasi bahwa barang dalam proses akhir ini di Departemen Perakitan, bisa teman-teman lihat yang sini, itu bahan baku langsungnya itu ada 90%, tenaga kerja langsung 70%, dan juga overhead pabrik itu 80%. Nah, di sini sebenarnya di tabelnya udah ada informasi terkait dengan persenannya atau berapa biaya yang dimakan untuk barang dalam proses akhir. Udah ada. Nah, itu teman-teman tinggal kalikan sama unit yang tersedia. Karena unit tersedia di akhir periode itu adalah senilai 2.000, maka tinggal teman-teman kalikan dengan prosentasenya. Misalnya, 2.000 ini kan tinggal teman-teman tuliskan juga di sini. Kemudian, 2.000 ini tinggal teman-teman kali dengan persentase dari mulai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan FOH. Maka diperoleh untuk bahan baku langsung senilai 1.800, didapatkan dari 2.000 unit dikali persentase bahan dalam proses akhir bahan baku langsung senilai 90%. Begitu pula juga dengan tenaga kerja langsung 70%, itu dikalikan dengan 2.000, maka didapatkanlah nilai senilai 1.400. Kemudian untuk FOH itu ada 80%, itu tinggal teman-teman kalikan dengan 2.000, diperolehlah nilai sebesar 1.600. Nah, setelah ini teman-teman jumlahkan, itu tinggal teman total ke bawah. Nah, dimulai dari sini misalnya, untuk selesai dan ditransfer kan 11.000, kemudian ada barang dalam proses akhir itu ada 2.000, jika teman-teman totalkan ke bawah adalah totalnya 13.000. Total yang di bawah ini harus sama dengan total yang di atas. Seperti itu. Seperti yang total dari barang dalam proses awal ditambah transfer dari Departemen Pemotongan. Nah, kemudian tinggal teman-teman hitung unit ekuivalennya. Nah, unit ekuivalennya ini tinggal teman-teman hitung ke bawah. Jadi ada barang selesai 11.000, kemudian ada barang dalam proses akhir 2.000. Jika dijumlahkan ke bawah, unit ekuivalen untuk transfer dari Departemen Pemotongan adalah 13.000. Kemudian untuk yang bahan baku langsung, tinggal teman jumlahkan ke bawah, 11.000 ditambah 1.800, diperoleh untuk bahan baku langsung itu senilai 12.800. Begitu pula juga untuk tenaga kerja langsung, tinggal teman-teman jumlahkan ke bawah, dapat nilai 12.400, dan FOH itu 12.600. Nah, setelah itu kita hitung dari segi biayanya teman-teman. Nah, diketahui bahwa WIP awal ini itu ada 40.500.
Nah, 40.500 itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari soal. Di soal itu udah ada informasi yang ini. Ada biaya-biaya persediaan awal untuk departemen perakitan ini yang aku highlight barusan ya teman-teman. Nah, itu tinggal teman-teman isi, mulai dari transfer dari departemen pemotongan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga untuk FOH. Masing-masing senilai 6.500, 11.000, 13.700, dan 9.300. Nah, kemudian setelah teman-teman isi, aku menyarankan bahwa untuk yang kolom total ini jangan dulu diisi. Itu isinya tuh belakangan aja. Nah, ini ya. Itu isinya tuh belakangan aja. Nah, ini. Nah, kemudian kita isi yang kolom-kolom yang perlu untuk kita isi lebih dahulu. Karena yang kolom ini kan dari segi totalnya. Setelah itu, WIP awalnya telah kita masukkan, itu kita jumlahkan ke samping. 6.500 ditambah 11.000 ditambah 13.700 dan juga ditambah 9.300 diperoleh total biaya produksi untuk WIP awal senilai 40.500. Ini aku tandain lagi ya biar teman-teman punya gambaran. Nah, kemudian untuk selesai dan ditransfer. Nah, diketahui untuk bahan baku awal, bahan baku langsung maksudnya, yang selesai dari transfer itu ada 5.800, 11.000, dan juga 8.000. Itu didapatkan dari soal ya teman-teman. Sebentar. Coba teman-teman lihat yang ini. Ini, biaya yang tambahkan ke dalam proses selama periode berjalan. Ini ada bahan baku untuk tenaga kerja dan overhead pada departemen perakitan. Itu ada 5.800, 11.000, dan juga 8.000. Itu tinggal teman-teman masukin. Kemudian ada transfer biaya dari departemen pemotongan teman-teman senilai 48.200. Nah, ini teman-teman dapatkan dari mana? Dari pembebanan biaya pada departemen pemotongan. Itu masuk dalam perhitungan soal pertama. Nah, jadi yang lihat kolom ini yang selesai dan ditransfer sebanyak 9.000 unit, itu kan ada biaya senilai 48.200. Itu tinggal teman-teman masukkan ke dalam kolom yang ini, yang ditandain di highlight warna hijau. Setelah ini teman-teman masukkan, tinggal teman-teman jumlahkan ke samping juga. 8.000 ditambah 11.000 ditambah 5.800 ditambah 48.222. Diperolehlah total biaya produksi yang ditransfer itu senilai 73.040. Ini aku tandain biar teman-teman lebih gampang. Kemudian setelah teman-teman dapat, itu tinggal teman-teman total ke bawah dari yang WIP awal ditambah yang selesai dan ditransfer. Hasilnya seperti ini, ada yang 113.522, 54.722, 16.800, 24.700, dan 17.300. Nah, kemudian setelah teman-teman menghitung, mengakumulasikan atau menjumlahkan, itu teman-teman tulis lagi di bawah. Ini ada biayanya ini. Itu sama persis sama yang total biayanya ini, teman-teman. Nah, kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari perhitungan di atas tadi, teman-teman. Yang ini, unit ekuivalen. Nah, dibagi yang ini. Nah, kemudian tinggal teman-teman tulis 13.000, 12.800, 12.400, dan juga 12.600. Itu tinggal teman-teman bagi dengan biayanya. Jadi biaya dibagi unit ekuivalen, diperoleh biaya per unit ekuivalen untuk transfer dari departemen pemotongan itu ada 4,21, kemudian untuk bahan baku langsung 1,31, dan untuk tenaga kerja langsung senilai 1,99, dan juga FOH itu adalah senilai 1,37. Nah, teman-teman untuk yang pembagian ini kan biasa kalau teman-teman bagi secara langsung, itu angka di belakang komanya itu sangat banyak. Jadi teman-teman bisa bulatkan ke 2 angka di belakang koma, atau tinggal teman-teman sesuaikan berdasarkan informasi yang ada di soal. Nah, setelah teman-teman mendapatkan ini, itu teman-teman akan masuk ke dalam pembebanan biaya. Dimulai dari selesai dan ditransfer. Nah, selesai dan ditransfer untuk departemen, untuk yang ditransfer ini kan 46.303, didapatkan dari 4,21
dikali unit yang ditransfer teman-teman. Ada berapa? Pada Departemen Perakitan kan dikasih tahu bahwa ada 11.000 unit yang selesai. Ini aku warnain ya. Ada 11.000 yang selesai. Nah, itu berarti teman-teman kalikan 4,21 kali 11.000. Begitu pula juga untuk yang bahan baku langsung 1,31 dikali 11.000 diperoleh 14.438. Sama juga untuk yang tenaga kerja langsung 1,99 kali 11.000 diperoleh hasil 21.911. Kemudian untuk yang 1,37 untuk FOH dikali 11.000 unit yang ditransfer diperoleh hasil 15.103. Kemudian untuk WIP akhir, nah oh ya sebelum ke WIP akhir, teman-teman jumlahkan dulu biaya-biaya ini. Setelah teman-teman jumlahkan, diperolehlah total biaya produksi untuk selesai dan ditransfer senilai 97.755. Kemudian untuk WIP akhir, nah ini tinggal teman-teman kalikan juga, itu kan udah ada informasi tuh bahwa ada WIP akhir di sini misalnya untuk yang unit yang ditransfer dan itu berada di Departemen Perakitan itu kan ada 2.000, kemudian 1.800 untuk bahan baku langsung, 1.400 untuk tenaga kerja langsung, dan 1.600 untuk FOH. Nah, itu tinggal teman-teman kalikan juga sama unit ekuivalennya yang ini. Tinggal teman-teman kalikan. Maka diperoleh hasil ada 8,419 untuk yang ditransfer dan selesai di WIP Departemen Perakitan. Kemudian ada 2.363 di bahan baku langsung, dan di tenaga kerja tidak tenaga kerja langsung ada 2.789, dan untuk FOH itu ada 2.197. Nah, setelah teman-teman dapat ini, teman-teman jumlahkan ke samping, diperoleh untuk total biaya produksi Departemen Perakitan itu ada 15.767. Nah, setelah teman-teman dapat nilainya ini, tinggal teman-teman jumlahkan ke bawah lagi masing-masing. Ada 113.522 untuk total biayanya. Kemudian tinggal teman-teman pecah lagi. Untuk FOH ini kan ada 15.103 ditambah 2.197. Hasilnya adalah 17.300. Nah, untuk tenaga kerja langsung itu ada 21.911 ditambah 2.789. Diperoleh total biaya adalah 24.700. Kemudian untuk bahan baku langsung itu ada 14.438 ditambah 2.363. Itu total biayanya adalah 16.800. Begitu pula juga untuk yang selesai dan ditransfer ada 46.303 ditambah 8.419. Diperolehlah total biayanya adalah 54.722. Ini semua teman-teman tinggal jumlahkan ke samping, diperolehlah nilai senilai 113.522. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman untuk total biaya yang ini sama total biaya yang di atas ini. Nah, itu tuh nggak apa-apa, selagi memang bedanya itu misalnya nggak sampai 1.000, karena kan ini ada pembulatan angka di belakang koma untuk biaya per unit ekuivalen. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu kita diminta untuk menyusun laporan produksi dari Departemen Pemotongan jika kita menggunakan metode FIFO atau metode first in first out. Nah, jadi metode FIFO ini teman-teman, barang yang masuk pertama itu tuh nanti yang akan keluar pertama teman-teman. Jadi di sini itu proses produksinya itu kita harus menyelesaikan terlebih dahulu barang dalam proses sebelumnya, baru setelah itu kita memulai proses produksi yang baru. Nah, kita langsung lihat aja di soalnya ini, teman-teman. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menghitung laporan produksinya ini, kalian buat tabel seperti ini, teman-teman. Ada judulnya, ada aliran produksinya, ada unit fisiknya, kemudian ada unit ekuivalen yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga FOH. Nah, step yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menghitung total dari unit dari Departemen Pemotongan ini, teman-teman. Nah, caranya itu tinggal kalian jumlahin antara unit dari barang dalam proses awal ditambah dengan unit dari barang yang dimulai pada periode berjalan. Nah, kita lihat,
Kan di soal itu kan untuk departemen pemotongan, untuk jumlah unit persediaan awalnya itu kan sebesar 3.000 yang ini. Jadi kita catat nilainya itu sebesar 3.000. Di sini kita catat nilainya sebesar 3.000. Nah, kemudian unit yang dimulai pada periode berjalan. Nah, untuk departemen pemotongan di soal itu tuh nilainya itu sebesar 13.000 untuk jumlah unit yang dimulai pada periode berjalan. Jadi di sini kita catat nilainya sebesar 13.000. Nah, setelah itu tinggal kita totalin aja teman-teman, antara barang dalam proses awal ditambah dengan barang yang dimulai pada periode berjalan. Dan totalnya itu sebesar 16.000. Nah, selanjutnya step yang kedua. Step yang kedua yaitu kita mau menghitung unit ekuivalennya. Nah, untuk menghitung unit ekuivalennya ini teman-teman, untuk menggunakan metode FIFO, dia itu tuh hanya berfokus pada penggunaan biaya produksi pada periode ini saja, teman-teman. Jadi di sini itu kita mengabaikan dan tidak memasukkan barang dalam proses sebelumnya. Jadi itu barang dalam proses sebelumnya itu tuh yang hanya kita perhitungkan itu tuh hanya tingkat penyelesaian yang masih harus kita butuhkan untuk menyelesaikan produk yang bersangkutan ini, teman-teman. Nah, misalnya kita lihat di soalnya. Kan di sini kan awalkannya itu kan nilainya sebesar 3.000. Di sini kita catat nilainya sebesar 3.000. Nah, kemudian di sini untuk masing-masing unitnya, untuk bahan baku langsung. Nah, kan di soal tuh diketahui tuh berapa masing-masing tingkat penyelesaiannya. Di sini ada bahan baku langsung sebesar 80% dan ada tenaga kerja langsung sebesar 40% dan FOH sebesar 50%. Nah, jadi kan di sini kan kita mau mengabaikan tuh yang sudah tingkat penyelesaian yang sudah selesai sebelumnya. Jadi kan kita harus hilangkan. Jadi kita harus kurangin 100%, kita kurangin dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, misalnya untuk bahan baku langsung di sini berarti 100% kita kurangin dengan tingkat penyelesaiannya sebesar 80%, baru kita kalikan dengan unit dari barang dalam proses awalnya. Dan nilainya itu sebesar 600 unit. Kemudian tenaga kerja langsung. Nah, caranya sama. Kita kurangin dulu. Berarti di sini 100% dikurangin dengan tingkat penyelesaiannya sebesar 40%, baru kita kalikan dengan 3.000. Dan untuk FOH juga sama. Berarti 100% kita kurangin dengan tingkat penyelesaiannya sebesar 50%, baru kita kalikan dengan 3.000. Nah, kemudian lanjut ke unit yang dimulai dan selesai. Nah, tapi kan di soal itu kan nggak kita ketahuin tuh berapa jumlah unit yang dimulai dan selesai untuk departemen pemotongan. Nah, kita lompat dulu ke barang dalam proses akhir. Nah, kan untuk barang dalam proses akhir, untuk departemen pemotongan itu kan nilainya sebesar 7.000 yang ini. Jadi di sini kita catat nilainya sebesar 7.000. Nah, kemudian kita cari masing-masing nilainya untuk unitnya. Nah, pertama untuk bahan baku langsung. Nah, kan di soal itu kan tingkat penyelesaian untuk barang dalam proses akhir itu kan bahan baku langsung itu sebesar 100%, kemudian tenaga kerja langsung sebesar 70%, dan overhead sebesar 80%. Jadi langsung kita kaliin aja. Jadi pertama, untuk bahan baku langsung, dia 100%, kemudian kita kalikan dengan 100%, kemudian kita kalikan dengan tingkat unit dari barang dalam proses akhir, dan hasilnya itu sebesar 7.000. Kemudian untuk TKL dan FOH juga sama, langsung kita kalikan aja. Jadi di sini 70%, kita kalikan dengan 7.000, hasilnya sebesar 4.900, dan untuk FOH, dia penyelesaiannya sebesar 80%, dikalikan dengan unitnya sebesar 7.000 dan hasilnya itu sebesar 5.600. Nah, kan di sini untuk barang dalam proses akhir kan udah kita ketahui tuh. Dan tadi kita udah ketahui tuh berapa total dari unit dari departemen pemotongan ini. Yang ini tadi kita udah dapat nilainya sebesar 16.000. Jadi kan di sini kan totalnya pasti sebesar 16.000. Nah, nilai yang di sini kan udah kita ketahui, berarti kita bisa mencari nilai dari
barang yang dimulai dan selesai. Caranya itu tinggal kalian kurangin aja antara total dikurangi dengan barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Jadi di sini 16.000 dikurangin dengan 3.000 dan dikurangin dengan 7.000. Dan hasilnya itu sebesar 6.000. Dan untuk masing-masing alokasi untuk unit itu kan pasti 100%. Jadi langsung kita tulis aja masing-masing 6.000, 6.000, 6.000. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung masing-masing unit ekuivalen untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan FOH. Caranya itu tinggal kalian totalin aja teman-teman dari atas. Nah, misalnya di sini untuk bahan baku langsung, kita totalin dari atas. Kita totalin mulai dari bahan dalam proses awal, kemudian dimulai dan selesai, dan barang dalam proses akhir. Dan untuk bahan baku langsung nilainya itu sebesar 13.600. Dan untuk tenaga kerja langsung dan FOH juga sama teman-teman. Kalian tinggal totalin aja dari atas nilainya. Nah, setelah itu step yang ketiga, kita menghitung biayanya teman-teman. Nah, untuk menghitung biayanya itu kita jumlahin antara berapa WIP awalnya kita ditambah dengan berapa biaya yang ditambahkan pada periode sekarang. Nah, kita lihat di soal. Nah, disoalkan di sini kan untuk departemen pemotongan, untuk bahan baku langsung itu kan biayanya itu kan sebesar 26.000 yang ini. Kemudian untuk tenaga kerja langsung sebesar 12.200 dan untuk FOH sebesar 9.000. Jadi langsung kita catat aja nilainya. Jadi di sini nilainya sebesar 26.000. Di sini 12.200. Dan untuk FOH sebesar 9.000. Nah, kemudian kita tambahkan dengan biaya yang ditambahkan pada periode sekarang. Nah, kita lihat di soal. Di soal kan diketahui tuh berapa biaya yang kita tambahkan pada periode yang berjalan. Nah, untuk departemen pemotongan untuk bahan baku langsung itu sebesar 13.500 yang ini. Untuk tenaga kerja langsung sebesar 11.300. Dan untuk FOH sebesar 8.500. Jadi langsung kita catat aja nilainya. Pertama untuk bahan baku langsung sebesar 13.500. Untuk tenaga kerja langsung sebesar 11.300. Dan untuk FOH sebesar 8.500. Nah, setelah itu kita tinggal totalin ke samping aja teman-teman nilainya. Kita totalin antara bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga FOH-nya. Totalin semua. Dan di sini juga kita totalin di bawahnya. Totalin dari atas antara biaya WIP awal dan biaya yang kita tambahkan pada periode berjalan. Untuk mendapatkan nilai dari biayanya masing-masing biayanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang keempat. Nah, step yang keempat, kita mau menghitung biaya per unit ekuivalennya. Nah, caranya itu kalian tinggal membagi antara biaya periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, misalnya nih, di sini kan, misalnya untuk bahan baku langsung, biaya pada periode sekarang kan nilai kan sebesar 13.500 ini. Ini kita pindahin aja ke bawah. Nah, misalnya nih untuk bahan baku langsung. Dia kan biaya periode sekarang kan nilainya 13.500. Terus dibagi dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalen untuk bahan baku langsung yang sudah kita dapatkan sebelumnya kan nilainya 13.600. Terus untuk tenaga kerja langsung sebesar 12.700 dan untuk FOH sebesar 13.100. Jadi kita pindahin yang ini juga ke bawah. Kan tadi kan untuk bahan baku langsung kan sebesar 13.600. Kemudian untuk
tenaga kerja langsung sebesar 12.700 dan untuk FOH sebesar 13.100. Nah, di sini langsung kita bagi aja teman-teman antara biaya periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen yang udah kita dapatkan sebelumnya. Dan hasilnya itu untuk bahan baku langsung sebesar 0,99. Untuk FOH dan tenaga kerja langsung juga sama. Kita tinggal bagi aja antara biaya periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, step yang kelima, teman-teman, kita menghitung alokasi biayanya. Nah, caranya itu tinggal kalian jumlahin antara biaya WIP awal, kemudian ditambah dengan barang dalam proses awal pada periode ini, kemudian ditambah dengan unit yang dimulai dan selesai, kemudian ditambah dengan biaya dari barang dalam proses akhir. Nah, pertama untuk biaya WIP awal. Kan tadi kan ada biaya WIP awal yang belum kita apa-apain yang ini. Jadi ini kita pindahin ke bawah nilainya. Kita pindahin ke bawah. Nah, kemudian biaya WIP pada periode ini. Nah, caranya itu tinggal kalian kalikan teman-teman antara unit ekuivalennya kemudian dikali dengan biaya per unit ekuivalen. Nah, misalnya untuk bahan baku langsung. Kan untuk unit ekuivalen untuk barang dalam proses awal untuk bahan baku langsung kan sebesar 600 tuh. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya sebesar 0,99. Dan hasilnya itu sebesar 596. Untuk tenaga kerja langsung dan FOH juga sama, tinggal kalian kalikan aja antara unitnya dikali dengan biaya per unit ekuivalen. Nah, setelah itu tinggal kita totalin ke samping. Nah, setelah itu kita totalin teman-teman antara biaya WIP awal ditambah dengan biaya WIP yang masih harus kita selesaikan tadi. Jadi kita jumlahin dari atas nilainya. Nah, setelah itu kita total ke samping. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi dengan biaya yang dimulai dan selesai pada periode ini. Nah, caranya itu tinggal kalian kalikan antara berapa unit ekuivalennya dikali dengan biaya per unit ekuivalennya. Nah, misalnya di sini kan tadi kan untuk bahan baku langsung itu kan unit ekuivalennya itu kan sebesar 6.000 tuh. Nah, kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya sebesar 0,99 dan hasilnya sebesar 5.956. Untuk tenaga kerja langsung dan FOH juga sama, tinggal kalian kalikan antara berapa unitnya dikali dengan biaya per unit ekuivalennya. Nah, kemudian kita total ke samping aja teman-teman. Nah, setelah itu kita totalin antara WIP awal ditambah dengan biaya yang dimulai dan selesai pada periode ini. Jadi kita totalin di atas. Misalnya di sini untuk bahan baku langsung kita jumlahin WIP ditambah dengan biaya yang dimulai dan selesai pada periode ini. Untuk tenaga kerja langsung dan FOH juga sama, tinggal kalian totalin aja dari atas. Di sini kita totalin nilainya ke samping. Nah, setelah itu kita juga mencatat atau menambahkan biaya barang dalam proses akhir. Nah, caranya sama teman-teman. Kalian tinggal kalikan berapa unit dari barang dalam proses akhir untuk masing-masing bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan FOH. Kemudian dikalikan dengan biaya per unit ekuivalen. Nah, di sini misalnya untuk bahan baku langsung. Kan untuk barang dalam proses akhir untuk bahan baku langsung kan nilainya sebesar 7.000 tuh, yang ini. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya sebesar 0,99. Dan hasilnya sebesar 6.949. Untuk FOH dan tenaga kerja langsung juga sama, tinggal kalian kalikan aja. Nah, setelah itu kita tinggal total ke samping. Nah, setelah itu tinggal kita total dari atas teman-teman. Kita total antara total biaya dimulai dan selesai ditambah dengan barang dalam proses akhir.
Nah, hasilnya sebesar 39.500 untuk bahan baku langsung. Dan untuk FOH dan tenaga kerja langsung juga sama, tinggal kalian totalin dari atas. Nah, setelah itu tinggal kita totalin ke samping, teman-teman. Antara bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga FOH-nya. Nah, hasilnya itu sebesar 80.500. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan produksi Departemen Perakitan menggunakan metode FIFO. Nah, di sini untuk physical unit pada barang dalam proses awal, teman-teman bisa lihat dari tabel sebelah kiri, di mana ada keterangan unit persediaan awal. Nah, karena ini kan Departemen Perakitan, jadi teman-teman lihat pada Departemen Perakitan saja. Di sini kan yang ditanyakan barang dalam proses awal. Nah, barang dalam proses awal untuk unit dari Departemen Perakitan itu ada 4.000. Sehingga kalian tulis saja 4.000. Kemudian dimulai pada periode berjalan. Nah, untuk yang dimulai pada periode berjalan ini, kalau untuk metode FIFO itu kan memperhitungkan BIP dari periode sebelumnya dulu. Nah, makanya ini kan ada Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Nah, pada materi kali ini, pada soal nomor 4 ini, kita kan fokusnya ke Departemen Perakitannya. Berarti kita mencatat jumlah unit yang diterima dari Departemen Pemotongan. Untuk Departemen Perakitan selama periode berjalannya itu ada berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada bagian ini, yaitu ada 9.000. Jadi, tinggal di-input aja 9.000. Nah, kalau sudah dijumlahkan, jadi barang dalam proses awal ditambah sama dimulai pada periode berjalan. Nah, di sini kita pakai fungsi sum. Oke, kalau sudah, kita next ke step selanjutnya, yaitu menghitung unit ekuivalen. Nah, langkah pertama itu masih sama kayak tadi. Jadi, menentukan dulu, menginput dulu barang dalam proses awalnya itu berapa, yaitu 4.000. Kemudian, kalau udah kita cari nih persentase yang berkaitan sama barang dalam proses awal. Tingkat penyelesaian untuk proses awalnya itu berapa? Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian ini. Ingat lagi kalau fokus kita itu ke Departemen Perakitannya. Jadi, persentasenya itu dilihatlah yang dari Departemen Perakitan aja. Nah, untuk bahan baku ada 70%, tenaga kerja 60%, dan overhead pabrik itu 70%. Supaya lebih mempermudah teman-teman, kalian boleh juga menuliskan di bagian ini. Jadi bahan baku 70%, TKL 60%, dan FOH 70%. Nah, karena ini metodenya itu metode FIFO, first in first out, jadi yang pertama masuk, barang tersebut yang akan pertama kali keluar. Nah, makanya perlu dikurangi dengan 100%. Untuk caranya berarti 100% dikurangi sama prosentasenya tadi. Untuk bahan baku prosentasenya 70%, berarti 100% dikurangi 70% dikalikan dengan unit fisiknya. Unit fisik dari barang dalam proses awal, yaitu 4.000. Sehingga ketemulah 1.200. Kemudian untuk TKL itu juga sama, 100% dikurangi 60% dikalikan unit fisiknya. Kemudian ketemulah 1.600. Dan yang terakhir itu FOH, berarti 100% dikurangi 70% dikali unit fisiknya, ada 4.000. Nah, selanjutnya ada selesai dan ditransfer. Nah, untuk kali ini, untuk selesai dan ditransfer ini, kita skip dulu. Kita next ke yang selanjutnya, yaitu barang dalam proses akhir. Nah, barang dalam proses akhir ini, kalian, teman-teman, itu bisa lihat dari tabel sebelah kiri. Sebelah kiri yang menunjukkan jumlah unit persediaan akhir untuk Departemen Perakitan, yaitu ada 2.000 ini. Jadi, langsung ditulis aja 2.000. Nah, kalau udah, lagi-lagi kita cari prosentasenya.
Prosentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian untuk barang dalam proses akhir, yaitu ada 90%, 70%, dan 80%. Nah, perbedaannya kalau yang di barang dalam proses awal tadi itu kan dikurangi sama 100% dulu. Tapi kalau yang dari barang dalam proses akhirnya ini enggak dikurangin sama 100%, jadi udah langsung dikalikan. Jadi presentasenya dikalikan sama unit fisiknya. Atau kalau dalam barang dalam proses ini, dia itu mengabaikan WIP dari periode sebelumnya, jadi langsung dikalikan aja. Nah, untuk bahan baku langsung itu kan 90%, berarti 90% dikali dengan unit fisiknya, yaitu 2000. Kemudian tenaga kerja langsung 70% dikali 2000. Dan FOH 80% dikali dengan 2000. Nah, kalau sudah di sini kita totalkan semuanya gitu. Jadi untuk yang bagian total ini dia itu totalnya sama kayak yang di atas ini. Yang di atas 13.000 berarti yang di bawah totalnya itu juga harus 13.000. Nah, karena selesai dan ditransfer ini tadi kan kita masih skip, belum kita hitung. Nah, karena di sini sudah ada tambahan informasi, jadi kan di sini kita udah bisa menentukan, kita udah bisa mengetahui unit fisik untuk barang yang selesai dan ditransfer itu berapa. Nah, caranya berarti kan 13.000 ini dikurangi 4.000 dikurangi 2.000. Nah, ketemulah selesai dan ditransfernya itu nilainya 7.000. Terus kalau udah di sini kan udah lengkap nih, informasinya udah lengkap dan data-datanya juga udah lengkap, maka kita bisa menghitung atau menentukan unit ekuivalennya itu berapa. Nah, caranya sama, dijumlah di total. Totalnya itu total ke bawah dan kita pakai rumusnya itu sum. Di total keseluruhannya, jadi transfer in cost, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga FOH itu di total semuanya, di total ke bawah per kolomnya. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah tahu unit ekuivalennya. Sekarang kita mau menghitung biayanya. Biaya yang pertama itu biaya WIP awal. Biaya WIP awal dengan keterangannya itu transfer dari Departemen Pemotongan, teman-teman bisa lihat pada informasi yang tersedia di soal. Jadi, untuk yang transfer dari Departemen Pemotongan, itu kan dari departemen sebelumnya. Makanya ini ada 6.500, jadi tinggal teman-teman input aja 6.500. Kemudian bahan baku langsungnya ada 11.000, tenaga kerja langsungnya 13.700, dan FOH-nya 9.300. Nah, kalau sudah, teman-teman totalkan, total ke samping, pakai rumus sum lagi. Ketemulah total cost untuk biaya WIP awal itu 40.500. Kemudian lanjut ke biaya ditambahkan pada periode sekarang. Nah, ini caranya kalau untuk yang transfer dari Departemen Pemotongan, kalian bisa lihat lagi dari soal yang sebelumnya, soal nomor 3. Nomor 3 itu tadi kan membahas Departemen Pemotongan. Nah, terus di situ ada keterangan nih, ada total biaya dari unit dimulai dan selesai. Berarti total biaya yang dari unit pemotongan itu ada 65.558. Nah, angka itu masuk ke bagian ini, transfer dari Departemen Pemotongan. 65.558. Selanjutnya, bahan baku langsung. Itu dilihat dari ini, ada biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan, ada 5.800. Kemudian tenaga kerja langsungnya ada 11.000.
dan FOH-nya ada 8.000. Nah, berarti kan total komponen di sini sudah diketahui semua. Makanya kita bisa menjumlahkannya. Jadi kita pakai lagi, kita pakai rumus sum. Ketemulah totalnya untuk biaya ditambahkan periode sekarang itu ada 90.358. Nah, kalau sudah, sekarang kita totalkan ke bawah. Jadi ini totalnya itu satu-satu. Yang pertama ditotal ke samping dulu, kalau udah ditotalkan ke bawah. Semuanya ditotalkan sampai yang FOH. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bagian ini. Yang pertama itu ada biaya periode sekarang. Nah, ini teman-teman itu bisa lihat lagi dari bagian ini, biaya ditambahkan pada periode sekarang. Ini nominalnya itu sama, totalnya itu sama. Jadi kalau mau langsung di copy paste itu juga nggak apa-apa. Sekarang kita pindahkan satu persatu. Jangan lupa untuk menjumlahkan juga. Nah, kalau udah dibagi unit ekuivalennya. Nah, untuk unit ekuivalen kan tadi kita udah cari di atas. Nah, ini ada keterangan unit ekuivalennya. Ini tinggal teman-teman pindahkan aja. Jadi untuk yang transfer dari Departemen Pemotongan itu ada 9.000. Kemudian bahan baku langsung 10.000. Tenaga kerja langsung 10.000. Dan FOH ada 9.800. Kemudian jangan lupa untuk ditotal. Pakai fungsi sum. Nah, kalau udah, berarti kita udah bisa tahu nih berapa sih biaya per unit ekuivalennya itu. Nah, caranya biaya periode sekarang dibagi sama unit ekuivalennya. Nah, untuk yang transfer dari Departemen Pemotongan berarti 65.558 dibagi sama 9.000. Kemudian bahan baku langsung 5.800 dibagi 10.000. Tenaga kerja langsung 11.000 dibagi 10.000. Dan FOH 8.000 dibagi 9.800. Selanjutnya ditotal lagi. Nah, kalau udah, sekarang kita mau menghitung pembebanan biayanya. Yang pertama, biaya WIP awal. Biaya WIP awal ini sama kayak yang di bagian ini. Nah, jadi langsung aja. Mau copy paste boleh, mau difungsikan satu-satu gini juga boleh. Kemudian, ada keterangan from beginning work in process. Nah, ini work in process-nya. Beginning-nya tadi kan udah diketahui tuh ada 4.000 unit. Nih, ada 4.000 unit. Nah, makanya di sini langsung dikalikan aja berarti. 4.000 unit di bagian ini, barang dalam proses awal. Jadi, sama dengan 7,28 dikalikan dengan ini. Kemudian untuk bahan baku langsungnya 0,58 dikali dengan 1.200. Tenaga kerja langsung 1,10 dikali dengan 1.600. Dan FOH 0,82 dikali dengan 1.200. Nah, kalau sudah,
Jangan lupa di total lagi. Oke, terus kalau udah di total ke samping, sekarang di totalnya ke bawah. Total semua sampai ke FOH-nya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian dimulai dan selesai. Nah, ini caranya sama kayak tadi, berarti biayanya dikalikan sama yang bagian ini, selesai dan ditransfer. Jadi langsung aja, 7,28 dikali 7.000, 0,58 dikali dengan 7.000, 1,10 dikali dengan 7.000, dan 0,82 dikali dengan 7.000. Selanjutnya, jangan lupa di total. Nah, kalau udah, sekarang totalnya ke bawah. Nah, ketemulah hasilnya semua, terus lanjut ke yang barang dalam proses akhir. Ini caranya juga sama, tarif dikalikan sama barang dalam proses akhir, yaitu di bagian ini. Oke, langsung aja berarti. 7,28 dikali 2.000, kemudian 0,58 dikali 1.800, kemudian 1,10 dikali dengan 1.400, dan 0,82 dikali dengan 1.600. Setelah itu ditotal. Nah, kalau udah semua, berarti sekarang kita menghitung yang terakhir, menghitung total biayanya. Jadi, langsung aja. Nah, ini teman-teman, jadi udah selesai semuanya. Semua udah sampai terhitung total biayanya. Jadi, untuk yang pembebanan biayanya, ini dihitung per step-stepnya. Jadi, untuk WIP awal, kemudian ditambahkan pada periode yang berjalan, dan juga periode akhir. Jadi, jangan sampai salah dan jangan sampai keliru. Itu, jadi sekian untuk materi asistensi pada pertemuan 8. Silakan kalau teman-teman masih ada yang kebingungan, bisa menghubungi salah satu asisten. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.